Jadi ulun sedikit untuk pelurusan dari makam Sidim ini. Ini beliau ini kan kalau di Google itu beliau ini dibunuh, dipenggal. Nah, jadi sedikit ulang pelurusan dari kita tetuha kita Pegustin Banjar ini, ceritanya itu bukan yang seperti di Google itu versi Belanda. Jadi kita luruskan hari ini. Jadi beliau ini bukan dibunuh atau perebutan tahta. Beliau ini murni itu meninggalnya waktu berperang dengan Belanda. Jadi bukan dibunuh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusti Muhammad Rupianur yang sudah bergabung di channel Ulun. Ucapan terima kasih. Kali ini Ulun berada di Kota Pelaihare. Hari ini kita akan berziarah dan penelusuran dari makam Pangeran Datu Ahmad. Nah, beliau ini adalah anak dari Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah. Nah, beliau ini kalau ke bawahnya itu berhubungan dengan Pangeran Antasari. Nah, kita akan sebelum kita berziarah kita ke Sungai Peninggalan Sidin. Kita ke sana. Oh, jadi Bang Le sungai anunya le Bang Le. Bujur Bang Le. Sidin indah. Tapi sungainya Bang Le kering juga Bang Le. Iya. Oke. Nah, jadi kita menuju ke sungai yang peninggalan Sidin. Di sekitar makam Sidin ini kita sedikit mengambil berkat dari Sidin. Kira Bang Le, ini sungai ini tambusan juga nah. Ada juga bahari. Laut nih Bang. Iya, akses orang Muara laut. akses nih bahari ini Bang orang jalan anak. Nah, di sini kita peninggalan dari Pangeran Ahmad sungainya. Berarti ini berhubungan ke laut lah Bang? Laut. Oh ini. Tapi kan ini sudah dangkal nih omong lah karena ratusan tahun. Iya. Jadi berhubungan mungkin bahari kan dari jalur laut sungai Bang bahari kan aspal nih kadeda ya Bang lah. Jadi kan jalan apa sungai ya Bang lah sampai ke laut begitu. Nah. Nestek. Ya pokoknya. Dulu tuh di tengah kita nih tengah sungainya. Iya. Jadi tumpangannya ke sini sini. Nah, kita menuju ke makam Sidin untuk dia. Sekaligus Ulun akan bercerita sedikit pelurusan tentang makam Sidin. Karena cerita Sidin ini di Google itu sedikit maliceng pada yang versi pedatuan. Nah, ini makam beliau. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Jadi makam Sidin ini sudah dipugar. Kalau dari nisannya sudah berubah nih, sudah. Nah, gitu. Jadi ulun sedikit untuk pelurusan dari makam Sidin ini. Ini beliau ini kan kalau di Google itu beliau ini dibunuh, dipenggal. Nah, jadi sedikit ulun pelurusan dari kita tetuha kita Pegustian Banjar ini. Ceritanya itu bukan yang seperti di Google itu versi Belanda. Jadi kita luruskan hari ini. Jadi beliau ini bukan dibunuh atau perebutan tahta. Beliau ini murni itu meninggalnya waktu berperang dengan Belanda. Jadi bukan dibunuh sesama keluarga Sidin, bukan. Beliau ini mempunyai saudara yaitu Pangeran Abdullah. Jadi Pangeran Abdullah ini beliau itu hijrah ke Kalianda di daerah Sumatera. Nah, beliau ini. Kalau Pangeran Ahmad ini, beliau ini di sini dan itu meninggalnya waktu berperang. Jadi bukan dibunuh. Kalau kan di Google itu kan Pangeran Abdullah juga dibunuh berdua bersama beliau. Itu bukan. Jadi Pangeran Abdullah itu hijrah ke Kalianda, Sumatera. Kalau beliau ini yang berperang di sini yang meninggal dibunuh Belanda. Nah, gitu. Jadi bukan sesama keturunan sama anak sultan ini Bakalahi, bukan. Jadi murni dari berperang. Jadi Pangeran Ahmad ini yang dipelihara ini, abah beliau itu bernama Muhammad Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah, Sultan Banjar ke-11. Nah, jadi Abah Sidin Sultan Aminullah ini bernama yaitu Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning. Ke atasnya itu Sultan Tahmidullah. Ke atasnya lagi Sultan Tahlilullah sampai ke Sultan Suryansah Queen Banjarmasin. Nah, jadi dari Sultan Muhammad Aminullah ini berisi anak 5 orang. Nah, salah satunya Ratu Lawiyah, itu kakak Sidin. Kedua, Pangeran Abdullah yang di Kalianda tadi hijrah ke sana. Ketiga, ya Pangeran Ahmad atau Pangeran Rahmat. Nah, beliau ini 2 gelar nama Sidin, Ahmad tahun Rahmat beliau ini. Nah, yang keempat itu Pangeran Amir. Nah, Pangeran Amir ini ya kai dari Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari berisi anak beliau itu bernama Pangeran Masud. Nah, Pangeran Masud berisi anak yaitu Pangeran Antasari. Nah, itu. Yang kelima yaitu Pangeran Kosim. Nah, jadi 5 anak Sultan Aminullah ini. Jadi Pangeran Ahmad ini anak ketiga. Nah, sedikit ulun penjelasan ulun dari yang pernah ulun dengar dari tetuha kita yang menyambung dari datu-datu sampai ke sultan-sultan. Nah, jadi kita luruskan sejarah tentang beliau ini karena kita kalau tidak diluruskan karena itu Pak keturunan pada pangeran-pangeran yang ada nih karena bermusuhan. Sebujurnya tidak ada permusuhan, tetapi itu ulahan Belanda. Nah, versi Belanda. Nah, itu ya. Okay. Pangeran Datuk Ahmad Keramat Istana. Makam Keramat Istana terletak di Kelurahan Karang Taruna sekitar 7 km sebelah selatan Kota Pelihari, Kabupaten Tanah Laut. Siapa Pangeran Ahmad? Pangeran Ahmad yang sewaktu kecil bernama Gusti Kecil. Beliau adalah putra seorang Sultan Banjar ke-11 yang memerintahkan di Pulau Laut, Tanah Bumbu, Tanah Laut sampai ke Banjarmasin. Antara tahun 1778 sampai 1785, yang pasti ketika sang ayah Sultan Aliuddin Muhammad Aminullah mangkat, Pangeran Ahmad dan kedua saudaranya Pangeran Abdullah dan Pangeran Muhammad Amir masih belum dewasa. Pangeran Ahmad berwatak lembut penyayang ditugaskan daerah Tanah Laut atau Pelihari. Sedangkan Pangeran Abdullah, anak pertama Sultan Aminullah, pergi ke daerah Lampung. Sementara Pangeran Muhammad Amir menuju Pasir atau Tanah Grogot. Pasukan Pangeran Muhammad Amir ini mendarat di Tabanio terus menuju Martapura. Namun pasukan ini gagal total karena pihak Belanda selain berhasil dipukul mundur, Pangeran Muhammad Amir juga berhasil ditangkap dan pada tanggal 14 Mei 1789
Pangeran Muhammad Amir dibuang ke Ceylon, Sri Lanka. Dan Pangeran Ahmad beliau hidup di daerah Pelihari sebagai pemimpin rakyat mengayomi masyarakat. Sultan Aliuddin Muhammad Aminullah menikah dengan Ratu Sarah binti Sultan Tamjidillah bin Sultan Tahmidullah yang mempunyai anak Ratu Lawiyah, Pangeran Abdullah, Pangeran Ahmad, Pangeran Amir, dan Pangeran Qasim. Pangeran Abdullah menikah dengan Ratu Siti Airmas binti Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah. Ratu Lawiyah menikah dengan Sultan Tahmidullah II. Pangeran Amir yang adalah kakek Pangeran Antasari. Menurut cerita, ketika Pangeran Ahmad berada di Pelihari, beliau sering melakukan perjalanan sekitar Gunung Keramaian untuk menikmati pemandangan di sekitar pepohonan serta hutan, serta melihat sungai yang banyak ikannya. Dengan penuh kebanggaan atas rahmat yang diberikan pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, makam Pangeran Ahmad biasanya diziarahi warga pada setiap hari Kamis. Di dekat makam terdapat sebuah sungai kecil yang dahulunya berair jernih, tempat ikan bermain. Menurut tetuha masyarakat, makam Pangeran Ahmad sudah 4 atau 5 kali berpindah. Awalnya dekat sungai, terus naik ke darat. Diperkirakan sekitar makam dahulunya adalah sebuah perkampungan yang dihuni oleh banyak orang, karena di antara pendulang emas banyak yang menemukan benda-benda perhiasan sudah jadi, seperti kalung, giwang, manik-manik, keris, dan alat pemutun. Konon makam Pangeran Ahmad tidak mau diberi kelambu. Nah, itulah sejarah sedikit tentang Pangeran Ahmad bin Sultan Muhammad Aminullah, Sultan Banjar ke-11. Nah, jadi kita penelusuran atau ziarah makam tadi Pangeran Ahmad bin Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah kita sudah selesai. Nah, jadi kita kita bersama Bang Norman. Nah, jadi beliau yang membawa ulun untuk ziarah ke Datu Pangeran Ahmad tadi. Nah, bersama Sidin membantu kita. Nah, jadi ulun ibaratnya tuh beristilah ke Pelihari untuk dari kandangan ke Pelihari. Di sana ibaratnya tuh anak ziarah ke makam Datu Pangeran Ahmad didampingi Sidin. Nah, jadi karena Sidin ini keturunan dari Panglima Perang juga. Jadi kami ini ada ikatan juga dari Dato-Dato. Nah, sedikit kaitan sejarah. Ya, jadi itu kita jadi terima kasih benar Bang Norman setelah mendampingi ulun untuk berziarah ke makam Datu Pangeran Ahmad. Nah, ada di Gunung Batu ya lah Bang lah. Lok Batu Bang lah. Nah, Sidin karena Sidin ini Sohibul wilayah. Jadi yang Sidin yang kita bawa. Nah, terima kasih Bang ya. Nah, itu aja dari liputan kita berziarah hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini Gusti Muhammad Novianur. Jangan lupa nantikan channel-channel sejarah yang lainnya berkenaan dengan sejarah Kerajaan Banjar, Sunan Banjar, dan kisah perjuangan Datu-Datu Banjar. Wassalam.